Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Afifah dari Universitas Hasyim Asy'ari, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah Sosiologi Hukum. Ini adalah tugas akhir semester ganjil yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu Nini Azizah, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Dan juga di sini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan tentang penegakan hukum dalam masyarakat. Sebelumnya kita akan menjelaskan pengertian dari penegakan hukum dalam masyarakat. Apa yang dimaksud penegakan hukum dalam masyarakat? Menurut Profesor Dr. Jimli Asidik, Sarjana Hukum, penegak hukum dalam masyarakat yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegak hukum. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri. Yang kedua ada faktor penegak hukum. Yang ketiga ada faktor sarana dan prasarana. Yang keempat faktor dari masyarakat sendiri. Nah, di sini ada 4 faktor. Saya akan menjelaskan satu per satu. Kok bisa sih faktor hukum itu sendiri bisa mempengaruhi penegak hukum dalam masyarakat? Apabila semakin baik suatu peraturan hukum yang ada, maka akan semakin baik pula penegakannya. Itu adalah faktor hukum itu sendiri. Jadi, semakin baik suatu peraturan yang dibuat oleh hukum yang ada, maka semakin baik pula penegakannya. Yang kedua ada faktor penegak hukum. Pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum yaitu ada polisi, advokat, dan juga hakim, jaksa. Itu adalah mereka mempunyai peranan penting untuk menentukan keberhasilan penegak hukum dalam masyarakat. Yang terpenting dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum itu sendiri. Karena jika peraturan yang dibuat oleh suatu undang-undang sudah baik, tapi penegak hukumnya masih kurang berkompeten, kurang berprofesional untuk menjalani, maka tidak akan berjalan dengan baik pula penegak hukum dalam masyarakat tersebut. Faktor yang ketiga adalah faktor sarana dan juga fasilitas. Tanpa adanya suatu sarana atau fasilitas di tengah-tengah masyarakat, tidak mungkin penegak hukum akan berjalan dengan lancar. Karena sarana dan fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia itu sendiri, organisasi, peraturan yang memadai. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, penegak hukum tidak akan mencapai tujuannya dengan tujuan tersebut. Yang keempat adalah faktor bermasyarakat. Faktor masyarakat, bagian yang terpenting dari masyarakat yang dapat menentukan penegak hukum di sini adalah adanya kesadaran setiap individu, kesadaran setiap masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi kesadaran yang ada pada masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegak hukum tersebut berjalan dengan baik dan sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada beberapa permasalahan hukum yang ada di Indonesia, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja, yaitu yang pertama adalah tidak ada pengawasan secara efektif. Dalam hal penyebab hukum di Indonesia sangat lemah adalah
karena tidak ada pengawasan yang efektif terkait hukum yang berjalan baik di pengadilan, pengawasan internal pemerintah, ataupun pengawasan internal parlemen. Di sini penegak hukum itu tidak diawasi secara intens, secara efektif oleh penegak hukum di atasnya. Oleh sebab itu, maka permasalahan hukum yang ada di Indonesia itu adalah tidak ada pengawasan secara efektif. Yang kedua, ada struktur hukum yang overlapping kewenangan. Yang dimaksud di sini adalah yang dapat menjadi permasalahan hukum adalah struktur hukum di Indonesia itu overlapping terhadap kewenangan yang ada. Ini juga memicu terjadinya konflik. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu peraturan hukum yang kurang jelas. Di sini dimaksudkan yaitu dengan adanya peraturan yang jelas pasti partisipatif di dalam tentunya akan membuat peraturan hukum di Indonesia semakin baik. Namun sayangnya di Indonesia ini masih banyak masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penilaian multitafsir dari peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, partisipasi publik yang sangat minim dalam membentukan perundang-undangan juga menjadi penyebab dari masalah hukum yang ada di Indonesia. Saya akan mencontohkan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Contoh saja pembuatan SIM. Nah, di situ kalau kita membuat SIM dengan cara tes biasanya itu sering gagalnya ada di tes mengendarai. Nah, di sini kita bisa memberikan uang itu kepada polisi itu supaya prosesnya itu lebih gampang, lebih cepat jadinya gitu loh. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa, soalnya juga sama-sama diuntungkan. Kita bisa dapat SIM-nya, tapi kita tetap ikut tesnya, meskipun gagal, SIM-nya juga tetap jadi, asalkan kita memberikan sedikit tips atau uang kepada polisi. Nah, contoh lagi yang ada di pasar. Yang ada di pasar itu biasanya ada penarikan kebersihan. Nah, UPTD. Nah, itu biasanya diserahkan ke UPTD daerah sekitar pasar. Nah, ada juga warga yang kayak preman itu meminta uang kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar demi keamanan. Nah, di sini seharusnya pedagang itu juga memberikan uang kepada preman itu meskipun dia dengan cara memaksa, tapi di sekitar lingkungan, di sekitar pasar, biasanya kalau malam itu terjadi mungkin kayak, nggak mungkin sih, kayak terjadi emang kayak asusila gitu. Nah, itu pihak yang meminta uang kepada kita alias preman sebutannya itu biasanya itu mengamankan kondisi pasar. Emang itu terjadi setiap malamnya. Cuman kita nggak tahu, tapi mereka yang bekerja untuk kita. Jadi kita juga sama-sama menguntungkan demi keselamatan barang-barang kita yang ada di pasar. Dia menyelamatkan dan mengamankan barang kita yang ada di pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.